Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat kami menyingkap fakta-fakta sejarah Islam yang jarang diungkap, menelusuri jejak para nabi, dan menggali rahasia di balik peristiwa besar dunia. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang penuh misteri dan kontroversi, yaitu rahasia tersembunyi di balik salib Kristus. Sebuah perjalanan panjang dari lembar sejarah yang tersembunyi, menyusuri asal-usul salib, memahami bagaimana simbol itu berkembang menjadi pusat ibadah, dan menyingkap kebenaran sejati tentang Isa putra Maryam dari perspektif wahyu Islam. Bersiaplah untuk membuka rahasia yang selama ini tersembunyi di balik simbol yang selama berabad-abad diyakini sebagai lambang keselamatan, dan menyaksikan bagaimana Islam menegaskan kembali risalah para nabi dari Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Bismillah, mari kita mulai perjalanan ini. Bayangkan sebuah ruang bawah tanah di perpustakaan tua Konstantinopel. Di antara lembar-lembar manuskrip berdebu, ada satu gulungan tua yang selama berabad-abad tersembunyi dari mata dunia. Gulungan itu berisi catatan para penulis gereja awal tentang peristiwa yang mengguncang sejarah manusia. Penyaliban Isa putra Maryam. Namun yang tertulis di sana tidak sama dengan kisah yang diajarkan gereja modern. Ia menyimpan versi lain, lebih tua, lebih jujur, dan lebih dekat dengan wahyu sejati. Sejarah mencatat, dunia Romawi adalah panggung besar tempat kekuasaan dan keyakinan saling bertarung. Ketika Isa diutus sebagai rasul kepada Bani Israel, ia datang membawa ajaran tauhid, menyeru manusia untuk menyembah Allah yang Esa. Ia tidak pernah menyeru agar dirinya disembah, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan tidak pernah menulis satu huruf pun tentang konsep salib yang kelak dijadikan simbol keselamatan. Namun sepeninggalnya, sejarah manusia mengubah arah. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 157-158, Allah menegaskan, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah hina, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang hal itu benar-benar dalam keraguan. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentangnya kecuali mengikuti dugaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa mereka telah membunuhnya, tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menjadi kunci besar yang membongkar seluruh konstruksi teologi salib. Di balik simbol yang kini digantung di setiap altar, ternyata ada rahasia panjang tentang bagaimana manusia salah memahami misi seorang nabi. Menurut tafsir Ibnu Katsir, peristiwa yang diserupakan itu terjadi ketika para musuh Isa bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk menangkapnya. Allah menyelamatkan Isa dengan mengangkatnya ke langit, sementara seorang pengkhianat yang menyerahkan lokasi persembunyiannya diserupakan wajahnya dengan wajah Isa, lalu dialah yang disalib. Riwayat-riwayat syahih dari sahabat seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Wahb bin Munabbih menguatkan bahwa orang yang disalib itu bukanlah Isa, tetapi seseorang yang Allah ubah wajahnya hingga mirip. Dengan demikian, seluruh drama penyaliban yang diyakini sebagai fondasi iman gereja ternyata berdiri di atas kesalahan persepsi sejarah. Setelah peristiwa itu, pengikut sejati Isa yang dikenal sebagai Hawariyun berusaha menyebarkan ajaran tauhid sebagaimana Isa mengajarkannya. Mereka menyembunyikan diri dari kejaran Romawi yang menganggap Isa sebagai ancaman politik. Sebagian di antara mereka menuju wilayah timur, membawa naskah-naskah ajaran yang berisi perintah menyembah hanya kepada Allah. Namun seiring waktu, ajaran murni itu dibelokkan oleh tangan-tangan yang ingin menyesuaikan kebenaran dengan kepentingan kekuasaan. Titik balik terbesar terjadi ketika Paulus dari Tarsus muncul. Ia bukan murid Isa, tidak pernah bertemu langsung dengan beliau. Bahkan dahulu adalah penganiaya para pengikut Isa. Tetapi tiba-tiba, setelah mengaku mendapat wahyu di jalan menuju Damaskus, ia memproklamasikan dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari tangannya lahirlah doktrin-doktrin baru, bahwa Isa adalah anak Tuhan, bahwa penyaliban adalah tebusan dosa manusia, dan bahwa keselamatan tidak melalui syariat, tetapi iman pada salib. Konsep inilah yang sepenuhnya bertentangan dengan risalah para nabi sebelumnya. Dalam ajaran para nabi, dari Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Muhammad, keselamatan selalu bergantung pada ketundukan kepada Allah dan amal saleh, bukan pengorbanan darah seorang manusia. Namun Paulus berhasil memadukan mitologi Yunani tentang dewa-dewa yang mati demi manusia dengan kisah Isa
menciptakan agama baru yang jauh dari akar wahyu. Tafsir Al-Qurtubi menegaskan, ayat Al-Quran tentang penyaliban bukan sekadar bantahan teologis, tetapi juga koreksi sejarah, karena sejak awal, umat Isa sudah terpecah menjadi dua kelompok besar. Mereka yang berpegang pada tauhid, dan mereka yang menerima kisah salib. Kelompok pertama disebut oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang menolong Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat As-Saff ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong Allah sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku menuju Allah? Maka segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Riwayat tafsir menjelaskan bahwa golongan yang beriman itulah para pengikut Isa yang tetap bertauhid, sedangkan kelompok kafir adalah mereka yang kemudian mempercayai penyaliban dan mengangkat Isa sebagai Tuhan. Dalam catatan sejarah, setelah kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi, kaum Romawi menindas habis pengikut tauhid. Mereka hanya membiarkan sekte-sekte yang mau berkompromi dengan ide anak Tuhan. Dari sinilah doktrin Trinitas mulai disebarkan. Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi di bawah Kaisar Konstantinus menjadi momen resmi lahirnya doktrin salib. Di sana, perdebatan panjang antara pengikut Arius, yang berpegang bahwa Isa hanyalah manusia dan rasul, dengan kelompok Athanasius yang menyatakan Isa sebagai Tuhan, berakhir dengan penindasan terhadap kaum Arius. Menariknya, keyakinan Arius lebih dekat dengan akidah Islam. Ia menolak penyaliban sebagai bentuk penebusan dosa dan menegaskan bahwa Isa hanyalah hamba Allah. Banyak peneliti Muslim menyebut Arius sebagai cerminan kaum Nasrani sejati yang disebut Al-Quran, yaitu mereka yang masih memegang ajaran Tauhid Isa. Namun, sejarah mencatat bahwa ajaran Arius dikejar, kitab-kitabnya dibakar, dan para pengikutnya diasingkan. Yang tersisa hanyalah versi resmi gereja yang disetujui penguasa Romawi, lengkap dengan simbol salib di setiap altar. Salib kemudian bukan sekadar simbol agama, tetapi lambang kekuasaan. Dalam invasi-invasi besar Eropa ke timur, mereka membawa panji bersalib dan menamakan perang itu Perang Salib. Di balik retorika penyelamatan, sesungguhnya itu adalah ekspansi politik dan ekonomi. Sejarah Islam mencatat, kaum Muslim melihat bagaimana simbol yang dahulu menandai hukuman bagi penjahat, kini dijadikan lambang keselamatan. Ironi besar yang mengguncang makna tauhid. Dalam tafsir Al-Tabari, dijelaskan bahwa Allah sengaja menjadikan peristiwa penyerupaan itu sebagai ujian bagi manusia. Mereka yang beriman akan memahami bahwa Allah Maha Kuasa melakukan apa saja, termasuk menyelamatkan nabinya dengan cara yang di luar logika manusia. Sedangkan mereka yang kafir menjadikannya alasan untuk menolak wahyu dan membuat cerita sendiri. Dengan demikian, keimanan bukan soal bukti fisik semata, tetapi ketundukan pada kebenaran wahyu. Beberapa naskah kuno yang ditemukan di wilayah Timur Tengah, seperti Injil Barnabas, menggambarkan kisah serupa, bahwa yang disalib bukan Isa, melainkan Yudas Iskariot, sang pengkhianat. Meskipun para sejarawan Barat menolak keaslian naskah ini, banyak kesesuaian isinya dengan keterangan Al-Quran. Di dalamnya, Isa sendiri menolak disebut Tuhan dan menubuatkan kedatangan seorang Rasul setelahnya bernama Ahmad. Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 mencatat ucapan itu dengan jelas. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Ayat ini menunjukkan bahwa risalah Isa bukan akhir, tetapi bagian dari rantai wahyu yang bermuara pada Nabi Muhammad. Sementara itu, ajaran salib justru memutus rantai kenabian, karena menganggap pengorbanan darah manusia dapat menebus dosa seluruh umat. Padahal Al-Quran Surat Al-An'am ayat 164 menegaskan, seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Dalam perspektif Islam, peristiwa yang disebut penyaliban hanyalah ilusi sejarah yang dipelihara demi kepentingan ideologis. Gereja menjadikannya pusat liturgi, padahal hakikatnya adalah bukti bagaimana manusia bisa terjebak dalam kesalahan persepsi terhadap wahyu. Banyak catatan orientalis modern yang mulai mengakui bahwa doktrin salib tidak pernah ada dalam ajaran Yesus awal.
Sejarawan seperti Bart de Ehrman menulis bahwa Injil-Injil kanonik sendiri menunjukkan perbedaan besar dalam menggambarkan peristiwa penyaliban. Dalam Injil Markus, Yesus tampak ketakutan disalib. Dalam Yohanes, ia terlihat tenang dan ilahi. Perbedaan ini menandakan bahwa kisah itu disusun ulang berdasarkan tujuan teologis, bukan fakta sejarah. Sementara itu, Islam menyajikan penjelasan yang konsisten dan logis. Isa tidak disalib, Allah menyelamatkannya, dan fitnah salib hanyalah hasil tipu daya manusia. Al-Quran tidak menafikan keberadaan Isa, tetapi mengembalikan posisinya ke tempat yang benar sebagai nabi, bukan Tuhan. Ratusan tahun kemudian, ketika Islam bangkit di Jazirah Arab, kabar tentang penyaliban kembali diuji. Kaum Nasrani di Najran datang kepada Nabi Muhammad dan berdialog. Dalam pertemuan itu, mereka mempertahankan keyakinan bahwa Isa mati disalib dan bangkit. Nabi menjawab dengan lembut namun tegas, sebagaimana diriwayatkan dalam tafsir Ibn Katsir. Kami lebih berhak terhadap Isa daripada kalian. Kami tidak menuduh ibunya. Kami beriman bahwa ia adalah kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, tetapi kami tidak menjadikannya Tuhan. Dialog itu mengakhiri kesamaran. Sejak saat itu, Islam menjadi agama yang menjaga kehormatan Isa dari kesesatan manusia yang menuhankannya. Namun misteri salib tetap menjadi bayang-bayang panjang dalam sejarah dunia. Ketika para arkeolog modern menemukan naskah Laut Mati di Qumran, sebagian peneliti mendapati istilah guru kebenaran yang dihukum oleh penguasa zalim, tetapi tidak mati. Sebagian menafsirkan sosok itu mirip dengan gambaran Isa dalam Al-Quran, diselamatkan, bukan dibunuh. Fakta-fakta ini membuat banyak kalangan akademik mulai meninjau ulang narasi tradisional gereja. Rahasia di balik salib ternyata tidak berhenti pada sejarah kuno. Ia terus hidup dalam politik, budaya, dan ekonomi global. Simbol itu dijadikan alat legitimasi kolonialisme. Di bawah panji salib, bangsa-bangsa Eropa menaklukkan dunia, membawa Injil di tangan kanan dan pedang di tangan kiri. Mereka menyebutnya misi penyelamatan, padahal di baliknya ada penguasaan sumber daya dan perbudakan. Dalam dunia modern, salib berubah menjadi simbol universal kemanusiaan, seolah melampaui agama. Tetapi di mata Islam, simbol itu tetap mengandung jejak kesalahpahaman besar terhadap makna wahyu. Ia adalah tanda bagaimana manusia menukar kebenaran dengan mitos yang nyaman. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 mengingatkan, "Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya." Ayat ini seakan menggema. Sepanjang sejarah para pengikut Isa yang menutupi kebenaran, tauhid di balik simbol salib. Di wilayah timur dari tanah Palestina, di sepanjang jalur perdagangan yang menghubungkan Syam hingga Persia, ajaran Isa yang murni belum sepenuhnya padam. Di antara gurun dan pegunungan tandus, masih ada komunitas kecil yang menolak menyembah salib dan menolak menuhankan Isa. Mereka dikenal dalam catatan sejarah Islam sebagai kaum Nasrani Hanif, para pengikut Injil asli yang tetap memegang pesan tauhid. Mereka beribadah dengan wajah bersujud, mereka tidak mengenal patung, dan mereka menanti datangnya Nabi terakhir sebagaimana disebut dalam kitab mereka. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi, disebutkan bahwa di antara mereka ada seorang rahib bernama Buhaira yang mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad muda ketika beliau berusia 12 tahun dan ikut berdagang ke Syam. Buhaira berkata kepada Abu Thalib, "Anak ini kelak akan menjadi nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia." Ia mengenali tanda kenabian itu bukan dari kitab baru, melainkan dari Injil lama yang masih disimpannya. Injil yang menyebut kedatangan seorang rasul bernama Ahmad. Kisah ini memperlihatkan bahwa di timur masih tersimpan tradisi keagamaan yang dekat dengan wahyu sejati, jauh dari campur tangan Romawi. Kaum Nasrani ini tidak menyalib Isa, tidak menyebutnya Tuhan, dan tidak menunggu juru selamat yang mati di kayu, tetapi menunggu nabi yang akan menyempurnakan risalahnya. Ketika Islam datang, sebagian besar mereka masuk Islam dengan sukarela, karena mereka melihat bahwa ajaran Al-Quran sejalan dengan apa yang mereka baca dalam kitab lama mereka. Dalam tafsir Al-Tabari dijelaskan bahwa firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 82, "Dan sesungguhnya kamu akan dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani, karena di antara mereka ada pendeta dan rahib yang tidak sombong," merupakan isyarat kepada kaum Nasrani yang beriman kepada risalah Isa dengan benar. Mereka adalah sisa-sisa pengikut ajaran tauhid sebelum diselewengkan oleh Paulus dan gereja Romawi.
Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, benang merah antara risalah Isa dan Islam tersambung kembali. Ajaran yang selama berabad-abad ditindas oleh kekuasaan Romawi, kini mendapatkan pembenaran dari wahyu terakhir. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 52-55, bahwa Isa diangkat, bukan dibunuh, dan bahwa orang-orang yang mengikuti ajarannya akan ditempatkan di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ini menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama baru, melainkan penyempurna dari pesan yang telah dibawa oleh Isa dan Musa dan seluruh nabi sebelumnya. Namun di Barat, gereja tetap mempertahankan simbol salib sebagai pusat teologi mereka. Mereka menolak kebenaran Al-Quran karena berarti harus mengakui bahwa selama berabad-abad mereka telah salah memahami peristiwa paling penting dalam iman mereka. Maka sejarah terus ditulis dengan satu versi, bahwa Isa mati di salib, bahwa ia bangkit, dan bahwa keselamatan bergantung pada darahnya. Padahal, dalam kitab mereka sendiri, banyak pernyataan yang mengindikasikan sebaliknya. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39, tertulis bahwa Isa sujud dan berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari penderitaan. Jika ia memang datang untuk disalib, mengapa ia memohon agar diselamatkan? Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17, Isa berkata kepada Maria Magdalena, "Janganlah engkau menyentuh aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku." Kalimat ini menunjukkan bahwa Isa belum mati, karena ia masih berbicara dan masih menunggu untuk diangkat. Ini sejalan dengan keterangan Al-Quran bahwa Allah mengangkatnya, bukan membiarkannya mati di salib. Tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa pengangkatan Isa adalah secara jasmani dan ruhani, bukan sekadar simbolik. Ia hidup di sisi Allah, dan akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan serta menghancurkan salib. Nabi Muhammad bersabda, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan turun Isa putra Maryam di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, dan harta akan berlimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya." Hadis ini menjelaskan bahwa Isa akan kembali bukan untuk mendirikan agama baru, tetapi untuk memurnikan kembali agama Allah dari penyimpangan yang dilakukan manusia. Ia akan membongkar kesalahan besar yang telah menyesatkan miliaran orang selama berabad-abad, bahwa dirinya tidak pernah mati di salib, dan bahwa keselamatan tidak datang dari kayu dan darah, tetapi dari iman dan ketundukan kepada Allah semata. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa penghancuran salib oleh Isa nanti bukan sekadar tindakan fisik, tetapi simbol runtuhnya seluruh sistem kepercayaan palsu yang berdiri di atas penyaliban. Saat itu, seluruh dunia akan menyaksikan sendiri bahwa kebenaran Al-Quran telah dinyatakan sejak berabad-abad lalu. Maka akan jelaslah bahwa apa yang dianggap rahasia selama ini hanyalah kebohongan yang dibungkus keyakinan. Beberapa peneliti modern mulai membuka lembar-lembar sejarah yang disembunyikan. Dalam arsip-arsip kuno Vatikan, terdapat laporan tentang Injil-Injil yang tidak diakui gereja karena tidak sejalan dengan doktrin resmi. Di antaranya adalah Injil Thomas, Injil Barnabas, dan Injil Ibrani. Dalam naskah-naskah itu, sosok Isa digambarkan sebagai manusia yang diutus Allah, bukan Tuhan yang menjelma. Bahkan dalam Injil Barnabas disebutkan dengan jelas bahwa Isa berkata, "Aku bukan Mesias yang kalian tunggu, tetapi ia akan datang sesudahku, dan namanya Ahmad." Kenyataan ini menunjukkan bahwa gereja memilih untuk menutup sejarah yang tidak mendukung doktrin mereka. Konsili demi konsili dilakukan untuk menentukan kitab mana yang boleh dibaca dan mana yang harus dihancurkan. Semua teks yang menyebut Isa sebagai hamba Allah dianggap sesat dan dihapus. Hanya teks yang menegaskan penyaliban dan ketuhanan Isa yang disebarkan. Islam tidak menolak Isa, tetapi justru melindungi kehormatannya dari fitnah besar itu. Dalam pandangan Islam, Isa adalah salah satu dari 5 nabi ulul azmi yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ia membawa kitab Injil yang asli, bukan versi yang disusun ulang oleh tangan manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 46 disebutkan, "Dan kami iringi jejak mereka dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami berikan kepadanya Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, serta membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa." Cahaya itu masih ada, tetapi tertutup oleh kabut sejarah, dan Al-Quran datang untuk menyingkapnya kembali. Seiring berjalannya waktu, banyak bukti sejarah dan linguistik yang menunjukkan bahwa konsep anak Tuhan bukan berasal dari bahasa Ibrani yang digunakan oleh Isa,
tetapi hasil penerjemahan ke bahasa Yunani dan Latin yang menimbulkan kesalahpahaman makna. Kata anak, dalam konteks Semitik, sering digunakan sebagai kiasan untuk hamba pilihan atau orang yang dekat dengan Allah. Namun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, huios tou Theou, maknanya menjadi literal, anak dari Tuhan. Dari sinilah muncul kesesatan besar yang mengubah seluruh arah ajaran. Kaum muslimin memahami bahwa kesalahan tafsir satu kata dapat menyesatkan seluruh generasi. Maka Al-Quran mengoreksi dengan tegas dalam surat Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Inilah inti dari rahasia di balik salib Kristus. Bahwa simbol itu bukan lambang keselamatan, tetapi lambang penyimpangan makna tauhid. Di balik bentuk kayu yang disembah, tersembunyi kisah manipulasi besar yang mengubah Nabi menjadi Tuhan, dan manusia menjadi penyembah sesama makhluk. Ketika Islam datang, kebenaran itu dikembalikan. Nabi Muhammad tidak datang membawa ajaran baru, melainkan menyempurnakan apa yang telah disampaikan Isa. Dalam surat Asy-Syura ayat 13, Allah berfirman, Dia telah mensyariatkan bagi kalian agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan yang telah kami wahyukan kepadamu, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Ajaran semua nabi satu, dan salib bukan bagian darinya. Namun hingga hari ini, sebagian besar manusia masih terjebak dalam kisah lama. Gereja terus menjaga dogma, sementara dunia modern menjadikan salib sebagai identitas budaya. Padahal di balik itu, sejarah yang disembunyikan masih menunggu untuk diungkap sepenuhnya. Tentang siapa Isa sebenarnya, tentang siapa yang disalib, dan tentang bagaimana wahyu yang sama terus diturunkan dari Adam hingga Muhammad untuk mengingatkan manusia akan satu kebenaran. Tiada Tuhan selain Allah. Salib bukanlah simbol yang lahir dari ajaran Isa putra Maryam. Ia telah ada jauh sebelum masa kenabian Isa, bahkan sebelum kelahiran bangsa Romawi sebagai kekuatan dunia. Dalam catatan arkeologi kuno, tanda salib telah digunakan oleh berbagai peradaban sebagai lambang matahari, kekuasaan, dan kehidupan. Di Mesir kuno, simbol yang menyerupai salib disebut Ankh, tanda kehidupan abadi yang dipegang para dewa seperti Isis dan Osiris. Dalam kepercayaan pagan, bentuk salib melambangkan pertemuan antara langit dan bumi, serta kekuatan maskulin dan feminin alam semesta. Bangsa Babilonia mengenal lambang serupa, yang mereka gunakan untuk menyembah dewa matahari Tammuz, anak dari Ratu Langit Semiramis. Dalam prasasti-prasasti kuno, huruf T besar yang menyerupai salib digunakan untuk menghormati dewa itu. Ketika bangsa Fenisia dan Asyur menyebarkan pengaruhnya ke Mediterania, simbol ini ikut tersebar ke wilayah Yunani dan Romawi. Maka ketika Kekaisaran Romawi berdiri, salib sudah dikenal luas sebagai bentuk simbolik yang syarat makna mistik. Namun dalam sejarah Romawi, salib justru dikenal sebagai alat hukuman paling hina dan kejam. Ia bukan lambang kesucian, melainkan alat eksekusi bagi para pemberontak dan penjahat kelas berat. Hukuman salib digunakan oleh bangsa Romawi untuk mempermalukan musuh negara. Korban digantung di kayu dalam waktu lama hingga mati perlahan akibat kehausan dan kelelahan. Tidak ada satupun orang Romawi yang memandang salib sebagai simbol kemuliaan. Tafsir Al-Qurtubi menyinggung hal ini saat menjelaskan makna kata wama, qataluhu wa masyalabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Para mufasir menjelaskan bahwa penyaliban adalah bentuk penghinaan yang sengaja dilakukan oleh bangsa Romawi terhadap orang-orang yang dianggap durhaka kepada kekaisaran. Dengan demikian, tuduhan bahwa Isa disalib sebenarnya adalah bentuk penghinaan terhadap dirinya, bukan penghormatan. Tetapi ironinya, penghinaan itu kelak justru dijadikan lambang penghormatan. Bagaimana mungkin alat penyiksaan Romawi berubah menjadi lambang kasih dan keselamatan? Jawabannya ada pada sejarah politik Kekaisaran Romawi setelah masa Isa. Setelah Paulus menyebarkan doktrin penebusan dosa, ajaran baru itu tumbuh di bawah tanah. Namun ketika Kaisar Konstantinus berkuasa pada abad keempat Masehi, situasi berubah. Konstantinus adalah seorang penyembah dewa matahari, Sol Invictus. Dalam tradisi dewa matahari, simbol salib sudah dikenal sebagai lambang sinar yang memancar dari cakrawala. Ketika Konstantinus mencari cara untuk menyatukan kekaisaran yang retak oleh perbedaan agama, ia melihat potensi besar dalam gerakan pengikut Isa yang mulai berkembang. Kisah yang ditulis oleh Eusebius dari Kaisarea
Sejarawan gereja awal menyebut bahwa Konstantinus melihat penglihatan di langit sebelum pertempuran di jembatan Milvian. Sebuah salib bersinar dengan tulisan, "Dengan tanda ini engkau akan menang." Sejak saat itu, ia memerintahkan tentaranya mengenakan simbol salib pada perisai mereka. Kemenangan Konstantinus dianggap sebagai kemenangan iman baru, tetapi banyak sejarawan mencatat bahwa peristiwa itu bukan wahyu ilahi, melainkan strategi politik untuk menggabungkan dua simbol, salib Romawi dan keyakinan terhadap Isa. Konstantinus kemudian mengadakan konsili Nicea tahun 325 Masehi, di mana ia mengesahkan doktrin Trinitas dan menetapkan salib sebagai lambang resmi gereja. Namun bentuk salib yang dipilih bukan berasal dari ajaran Isa, melainkan dari simbol matahari yang telah lama digunakan dalam kultus pagan. Sejak saat itu, simbol yang dulu digunakan untuk menghukum musuh Romawi berubah menjadi lambang kekuasaan, rohani dan politik Kekaisaran Kristen. Tafsir sejarah Islam menjelaskan bahwa inilah titik awal penyimpangan besar dalam ajaran Isa. Al-Quran menegaskan bahwa Isa tidak pernah memerintahkan umatnya untuk membuat simbol atau gambar sebagai sarana ibadah. Sebaliknya, Isa mengajarkan ketundukan langsung kepada Allah tanpa perantara. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 72 disebutkan, "Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Ayat ini menolak ide ketuhanan Isa yang muncul justru setelah ajarannya bersentuhan dengan filsafat Yunani dan kepercayaan Romawi kuno. Dalam pandangan para ulama tafsir, salib hanyalah simbol hasil perpaduan antara teologi Yunani dan kekuasaan Romawi. Ia bukan warisan para nabi, melainkan hasil kompromi politik antara kekaisaran dan gereja. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut bahwa banyak dari pengikut Isa sejati yang menolak simbol tersebut dan tetap beribadah dengan cara yang diajarkan nabi mereka, yaitu bersujud dan memuji Allah tanpa gambar atau patung. Mereka kemudian disebut sebagai kaum Nasrani murni. Sebagian di antaranya hidup hingga masa Nabi Muhammad. Simbol salib yang kini menggantung di setiap gereja pada dasarnya adalah warisan dari penyembahan matahari kuno yang diselimuti narasi penyaliban. Ketika Isa diangkat ke langit, tidak ada satupun muridnya yang menyalib atau membuat tanda salib. Tetapi berabad-abad kemudian, simbol itu diangkat menjadi lambang penyatuan kekaisaran dan digunakan untuk menandai kemenangan politik Konstantinus. Dari sinilah sejarah agama berubah arah dari risalah tauhid menjadi teologi simbolik. Beberapa arkeolog modern menemukan bukti bahwa bentuk salib yang pertama kali digunakan oleh gereja bukanlah seperti bentuk Latin yang dikenal saat ini, melainkan simbol Chi-Rho, dua huruf Yunani yang disilangkan, mewakili awal kata Kristos. Namun lambang itu sendiri sudah digunakan jauh sebelumnya, dalam pemujaan pagan sebagai tanda keberuntungan dan kekuatan matahari. Maka jelas bahwa simbol salib bukan murni warisan Isa, melainkan adaptasi dari simbol pagan yang disucikan ulang dalam konteks baru. Dalam konteks Islam, hal ini sangat penting, karena Islam memandang setiap bentuk pengkultusan benda atau simbol sebagai penyimpangan dari tauhid. Rasulullah bersabda dalam riwayat Sahih Muslim, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini menegaskan bahwa penyucian terhadap benda atau tempat tertentu bisa mengarah pada kesyirikan jika melampaui batas. Maka menjadikan salib sebagai lambang ibadah adalah bentuk penyimpangan yang sama. Jika kita menelusuri lebih jauh, bahkan dalam bahasa dan budaya, salib tidak pernah memiliki makna kesucian di masa Isa. Dalam bahasa Aram, kata yang digunakan untuk disalibkan berarti digantung atau dihukum. Tidak ada indikasi bahwa peristiwa itu dianggap mulia oleh para murid Isa. Justru mereka sedih dan ketakutan, sebagaimana dicatat dalam kitab mereka sendiri. Maka perubahan makna dari simbol kematian menjadi simbol kehidupan adalah hasil dari rekayasa makna teologis yang dimulai setelah era para rasul sejati berakhir. Salib yang kini dipuja jutaan orang sesungguhnya adalah peninggalan peradaban kafir yang diubah maknanya agar seolah-olah berasal dari langit. Ia bukan milik Isa, bukan pula milik Hawariyun, melainkan milik para penguasa yang ingin mengendalikan manusia lewat keyakinan. Sejarah Romawi memperlihatkan bagaimana agama dijadikan alat kekuasaan. Salib dijadikan bendera perang, digunakan dalam pembaptisan, bahkan menjadi simbol penaklukan bangsa-bangsa di timur. Dalam literatur Islam, beberapa ulama menyebut bahwa penyaliban sebagai bentuk hukuman adalah tradisi Romawi yang meniru kebiasaan Babilonia kuno.
Mereka percaya bahwa menggantung tubuh seseorang di kayu bisa menghapus kutukan. Maka ketika mereka mendengar kabar bahwa Isa, seorang nabi Bani Israel, dituduh memberontak terhadap penguasa, mereka menganggap menyalibnya adalah cara menghapus pengaruhnya. Padahal Allah menolak semua itu. Dengan demikian, salib bukan berasal dari wahyu, tetapi dari warisan pagan yang diserap oleh Kekaisaran Romawi. Ia berubah makna dari alat siksaan menjadi lambang keselamatan, bukan karena wahyu, tetapi karena politik. Islam datang untuk memisahkan antara keduanya, antara kebenaran wahyu dan manipulasi simbol. Simbol salib yang kini dianggap suci, sesungguhnya hanyalah jejak kekuasaan manusia yang menutupi kebenaran wahyu Allah. Di balik setiap ukiran kayu dan logam yang berbentuk salib, tersimpan kisah panjang bagaimana manusia mengganti makna tauhid dengan simbol buatan tangan. Dan itulah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik salib Kristus. Setelah salib diangkat menjadi lambang resmi Kekaisaran Romawi Kristen, sejarah mencatat perubahan besar dalam arah peradaban Barat. Dari simbol yang dulu menandai penderitaan, salib berubah menjadi panji kemenangan. Dan dari tanda kutukan, ia menjelma menjadi alat legitimasi untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Ketika Konstantinus wafat, para penerusnya mewarisi bukan hanya kekuasaan politik, tetapi juga ideologi baru. Kekuasaan harus berjalan seiring dengan salib. Dari sinilah lahir konsep Kristendom, dunia yang dipersatukan oleh salib di bawah kekuasaan gereja dan mahkota. Abad demi abad berlalu, gereja bukan lagi sekadar tempat ibadah, melainkan pusat kekuasaan dunia. Salib dikibarkan di atas istana, pasukan perang, dan kapal penakluk. Ia menjadi tanda pengesahan segala bentuk ekspansi dengan alasan suci. Perang untuk Tuhan. Puncaknya terjadi pada masa Perang Salib, perang besar yang mengguncang dunia Islam dan Kristen selama hampir 2 abad, dari akhir abad ke-11 hingga abad ke-13. Para paus di Roma menyerukan bahwa siapapun yang mati dalam perang melawan kaum kafir di timur akan diampuni dosanya. Dan lambang yang digunakan sebagai tanda kesucian itu adalah salib merah di dada para ksatria. Ribuan orang berangkat ke timur, mengira mereka sedang berperang demi membela Tuhan. Padahal mereka datang membawa ambisi politik dan kekayaan. Di Yerusalem, kota suci yang seharusnya menjadi simbol perdamaian, darah tumpah begitu deras. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Al-Atsir menggambarkan peristiwa itu dengan getir. Orang-orang Franka membunuh lebih dari 70.000 Muslim di Masjid Al-Aqsa. Lantai masjid penuh darah hingga mencapai lutut. Ironi terbesar dalam sejarah, salib yang diyakini sebagai tanda cinta dan penebusan berubah menjadi alat pembantaian atas nama agama. Dalam catatan sejarawan, Barat sendiri, seperti Stephen Ronchiman dalam A History of the Crusades, perang salib bukanlah perjuangan rohani, melainkan konflik politik yang dibungkus dengan retorika suci. Gereja menggunakan lambang salib untuk mengobarkan semangat perang, sekaligus mengamankan kekuasaan spiritual dan materialnya. Tetapi di balik semua itu, Islam memandang perang tersebut dengan kacamata yang berbeda. Dalam pandangan Islam, salib telah lama menjadi simbol penyimpangan teologis, bukan sekadar simbol budaya. Nabi Muhammad memperingatkan umatnya agar tidak menyerupai kaum terdahulu yang mengagungkan benda dan gambar. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan agar semua salib yang terlihat dihancurkan karena ia menjadi sarana syirik yang memalingkan manusia dari tauhid. Ketika pasukan Islam di bawah Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Yerusalem tahun 1187 peristiwa itu menjadi titik balik besar. Salahuddin tidak menodai gereja atau membunuh tawanan sebagaimana musuh-musuhnya dulu. Ia memerintahkan agar salib-salib besar yang dipajang di atas Masjid Al-Aqsa diturunkan dengan tenang, bukan dihancurkan dengan kemarahan. Ia tahu, simbol hanyalah simbol. Yang lebih penting adalah menegakkan kebenaran dan keadilan yang dibawa oleh wahyu. Namun dunia barat tidak berhenti di situ. Setelah kekalahan di timur, salib berubah bentuk menjadi simbol penjajahan global. Saat era pelayaran dan penaklukan dimulai pada abad ke-15 dan ke-16, para penjelajah Spanyol dan Portugis mengibarkan bendera bergambar salib ke seluruh dunia. Dari Amerika Latin hingga Afrika, dari Filipina hingga Nusantara, salib dibawa bersama pedang dan kitab. Setiap wilayah yang ditaklukkan dianggap diselamatkan dalam nama Kristus, meski seringkali penduduk aslinya dibantai atau dipaksa berpindah keyakinan. Di balik kata misi tersembunyi ambisi ekonomi dan politik. Salib digunakan untuk menjustifikasi kolonialisme. Dalam catatan sejarah Nusantara, misi penyebaran agama yang datang bersama kapal-kapal Portugis pada abad ke-16
selalu diawali dengan tanda salib. Di setiap benteng yang mereka bangun, di setiap kota yang mereka rebut, salib berdiri sebagai tanda kekuasaan baru. Bahkan, hingga masa penjajahan Belanda, gereja dengan salibnya menjadi simbol pusat kendali moral bagi koloni timur. Sejarawan Muslim modern melihat hal ini bukan semata konflik antaragama, melainkan benturan antara dua pandangan dunia, tauhid versus simbolisme. Islam menolak simbol sebagai jalan menuju Tuhan, sementara Barat menjadikan simbol sebagai sarana kekuasaan dan pengaruh. Bahkan di masa modern, salib tidak kehilangan kekuatan politiknya. Dalam Perang Dunia I dan II, banyak tentara Eropa mengenakan kalung salib bukan hanya sebagai tanda keimanan, tetapi juga untuk menegaskan identitas kebudayaan mereka. Gereja Vatikan sendiri, melalui berbagai pernyataannya, kerap menggunakan salib sebagai tanda solidaritas terhadap kebijakan-kebijakan politik Barat, terutama yang menyangkut dunia timur. Dalam konteks kontemporer, lambang salib telah berevolusi lagi. Kini ia hadir di bendera, rumah sakit, organisasi internasional, bahkan produk komersial. Namun dalam kacamata Islam, maknanya tetap sama. Ia bukan sekadar tanda, melainkan simbol warisan ideologi yang menempatkan manusia dan penebusan di atas keesaan Tuhan. Al-Quran secara tegas memisahkan antara simbol buatan dan hakikat kebenaran. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13, Dia telah mensyariatkan bagi kamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan yang telah kami wahyukan kepadamu, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu, tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Ayat ini menunjukkan bahwa risalah semua nabi adalah satu, yaitu tauhid. Maka setiap simbol atau ajaran yang menyalahi prinsip itu bukan berasal dari wahyu, tetapi dari tangan manusia. Sejarawan Islam seperti As-Suyuti dan Ibnu Hajar menegaskan bahwa simbol salib hanyalah bentuk penyelewengan makna spiritual yang dilakukan oleh penguasa demi kepentingan duniawi. Para ulama bahkan menyebut bahwa kemenangan Islam atas salib tidak harus dilakukan dengan penghancuran fisik, tetapi dengan penyampaian ilmu dan kebenaran wahyu yang menyingkap asal-usul palsunya. Sebab salib, sejak awal hingga kini, bukanlah tanda keselamatan, melainkan saksi bisu tentang bagaimana manusia mengubah alat hukuman menjadi lambang ketuhanan dan mengubah sejarah menjadi dogma. Setelah salib dijadikan lambang resmi kekaisaran, sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi simbol penderitaan berubah menjadi pusat ibadah. Dari sinilah muncul bentuk agama yang berbeda sama sekali dari ajaran Isa yang asli. Pada abad-abad pertama setelah Nabi Isa diangkat ke langit, pengikutnya yang setia masih berpegang pada ajaran tauhid. Mereka tidak mengenal salib sebagai benda suci, mereka tidak berdoa kepada Isa, dan mereka tidak menganggap penyaliban sebagai penebusan dosa. Kelompok ini dikenal dalam sejarah Islam dan beberapa catatan kuno Barat sebagai Nasrani, bukan Kristen. Mereka menyembah Allah semata, sebagaimana ajaran para nabi sebelumnya. Namun setelah peristiwa Konsili Nicea tahun 325 Masehi, semuanya berubah. Dalam pertemuan besar yang dihadiri para uskup dari berbagai wilayah kekuasaan Romawi, Kaisar Konstantinus memerintahkan penetapan ajaran yang seragam. Ia menginginkan satu kepercayaan tunggal untuk memperkuat kekaisaran yang mulai retak. Maka, keputusan politik pun dijadikan dasar agama. Dalam konsili itu, Isa ditetapkan sebagai anak Tuhan. Bukan lagi seorang nabi dan rasul, melainkan bagian dari keilahian itu sendiri. Mereka menetapkan konsep Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam 3 pribadi. Dan sejak saat itu pula, salib resmi diangkat sebagai lambang keselamatan dan penyembahan. Para penentang keputusan ini, seperti kaum Ebionit dan Arian, dikejar dan dihapus dari sejarah. Injil-injil yang berbeda pandangan dibakar, dan teks-teks yang dianggap bertentangan dengan ajaran resmi disembunyikan. Yang tersisa hanyalah versi yang disetujui oleh penguasa Romawi. Dari sinilah lahir agama baru yang kita kenal hari ini sebagai Kristen Trinitas. Agama yang menjadikan salib sebagai pusat pengabdian spiritual. Dalam pandangan Islam, apa yang terjadi di masa itu adalah bentuk terbesar penyimpangan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157-158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang hal itu benar-benar dalam keraguan-raguan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang yang sebenarnya, kecuali mengikuti dugaan belaka. Mereka tidak membunuhnya secara yakin.
tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Ayat ini menegaskan satu hal penting. Penyaliban adalah persepsi, bukan fakta. Isa tidak mati di salib, melainkan diangkat ke sisi Allah. Maka seluruh ajaran yang berpusat pada salib, termasuk konsep penebusan dosa, berdiri di atas dasar yang keliru. Namun, bagi Kekaisaran Romawi, simbol salib memberikan kekuatan baru. Ia menyatukan rakyat di bawah satu keyakinan dan mengokohkan otoritas kaisar dan gereja. Maka lahirlah bentuk peribadatan yang berpusat pada lambang fisik. Salib dikalungkan di leher, digambar di dinding, dipahat di altar, bahkan disembah dalam ritual. Seiring berjalannya waktu, penyembahan terhadap salib berkembang menjadi bentuk-bentuk kultus baru. Pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi, banyak umat Kristen percaya bahwa salib memiliki kekuatan mistis, bisa menyembuhkan, mengusir setan, bahkan membawa keberuntungan. Gereja memanfaatkan keyakinan ini untuk memperkuat pengaruhnya. Mereka menyebarkan relik, potongan kayu yang diklaim berasal dari salib tempat Isa disalib, ke berbagai gereja di dunia. Setiap potongan dianggap suci dan disembah. Padahal, dalam catatan ilmiah modern, seperti penelitian yang dilakukan oleh Charles Roholt de Fleury pada abad ke-19, jumlah relik salib yang beredar di dunia bahkan cukup untuk membuat lebih dari 10 salib penuh. Artinya sebagian besar relik itu palsu. Namun bagi umat yang telah didoktrin berabad-abad, keaslian tak lagi penting. Yang penting adalah keyakinan. Ketika kekuasaan gereja semakin kuat, salib dijadikan lambang utama setiap ritus ibadah. Umat diajarkan untuk membuat tanda salib di dada sebelum dan sesudah berdoa. Salib diletakkan di setiap altar, dan para imam berdiri di bawahnya setiap kali misa dimulai. Lambang ini menjadi titik pusat pengabdian. Dari sinilah muncul fenomena yang dalam pandangan Islam disebut sebagai ibadah simbolik. Manusia menyembah melalui benda yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Engkau akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi?" Hadis ini menjadi peringatan bahwa bentuk penyimpangan spiritual akan selalu berulang. Dari penyembahan terhadap patung, berhala, hingga lambang-lambang yang dianggap suci. Dalam sejarah gereja kemudian, penyembahan salib semakin sistematis. Pada abad ke-6 muncul ritual yang disebut adorasi salib, di mana umat berlutut di hadapan salib besar dan mencium kaki salib sebagai bentuk penghormatan. Upacara ini masih dijalankan hingga kini di banyak gereja besar dunia, terutama pada peringatan Jumat Agung. Bahkan, Paus sendiri, pemimpin tertinggi gereja Katolik, dikenal memiliki salib pribadi yang disebut Crux Papalis. Salib itu bukan sekadar hiasan, tetapi simbol kekuasaan rohani tertinggi yang diklaim sebagai wakil Tuhan di bumi. Ketika Paus mengangkat salibnya di depan umum, umat meyakini itu sebagai tanda berkat ilahi. Disinilah letak perbedaan mendasar antara Islam dan agama yang menjadikan salib sebagai pusat ibadah. Dalam Islam tidak ada perantara antara manusia dan Tuhannya. Tidak ada simbol yang dianggap membawa ampunan atau penebusan. Tidak ada benda yang dianggap sakral selain Al-Quran karena itu firman Allah. Sementara agama salib membangun seluruh sistem imannya di sekitar penderitaan Isa yang mereka yakini sebagai tebusan dosa manusia. Isa dianggap telah mati di salib untuk menanggung dosa dunia, dan siapapun yang percaya kepada penyaliban itu akan diselamatkan. Namun Al-Quran menolak konsep itu secara mutlak. Dalam surah Al-An'am ayat 164 Allah berfirman, "Dan tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, maka Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang kamu perselisihkan." Ayat ini menegaskan prinsip keadilan ilahi. Setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Tidak ada dosa yang bisa ditebus oleh pengorbanan orang lain, apalagi oleh kematian seorang nabi yang diangkat Allah ke langit. Dalam pandangan para ulama aswaja, ajaran salib tidak hanya menyelewengkan tauhid, tetapi juga mengubah hakikat kenabian. Sebab Isa bukanlah Tuhan yang mati, tetapi utusan yang diselamatkan. Nabi Muhammad datang untuk menegaskan kembali risalah itu dan menghapus kebingungan yang diciptakan manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab Asy-Syahih Liman Badala, Din Al-Masih menjelaskan bahwa salib bukanlah lambang Isa, tetapi simbol penyimpangan dari risalahnya. Ia menulis, tidak ada bukti bahwa para sahabat Isa membuat salib, bahkan mereka membencinya,
karena itu tanda kehinaan terhadap seorang nabi Allah. Maka agama yang menjadikan salib sebagai pusat penyembahan sejatinya bukanlah agama Isa, tetapi agama baru yang lahir dari tangan penguasa dan teolog Romawi. Ia memadukan unsur paganisme, mitologi, dan kekuasaan dunia dalam balutan nama agama. Dan dari sanalah lahir gereja yang sekarang berdiri di seluruh dunia dengan menara tinggi dan salib di puncaknya. Bukan sebagai tanda ajaran langit, melainkan warisan sejarah yang lahir dari campuran antara politik dan keyakinan. Ketika sejarah dunia terus berputar, simbol salib tak pernah kehilangan maknanya bagi penganutnya. Ia berdiri di setiap puncak gereja, tergambar di bendera negara, bahkan tergantung di dada jutaan orang di seluruh dunia. Dari Roma hingga Amerika Latin, dari Eropa hingga Asia, salib telah menjadi tanda identitas keagamaan yang paling dikenal di bumi. Namun di balik maknanya yang agung bagi umat Kristen, Islam memandangnya melalui kacamata yang berbeda. Dalam ajaran Islam, Isa putra Maryam tidak mati di kayu salib. Ia tidak mengalami penderitaan yang mereka yakini sebagai tebusan dosa. Al-Quran menegaskan bahwa Allah menyelamatkannya dari tipu daya musuh dan mengangkatnya ke sisinya dengan penuh kemuliaan. Perbedaan pandangan ini bukan sekadar perbedaan sejarah, melainkan menyentuh inti dari pandangan dunia dua agama besar. Dalam Islam, keselamatan bukanlah hasil dari penebusan, tetapi hasil dari keimanan dan amal. Tidak ada perantara, tidak ada simbol yang dapat menggantikan hubungan langsung antara manusia dengan Allah. Ulama besar Ahlus Sunnah, seperti Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat tentang penyaliban Isa dengan menekankan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menukar rupa seseorang sehingga orang-orang mengira Isa telah disalib. Mereka melihat penyaliban sebagai ujian bagi umat manusia. Apakah mereka akan berpegang pada wahyu atau pada apa yang tampak di mata mereka? Namun bagi dunia barat, simbol salib telah menjadi jantung kebudayaan. Ia tidak hanya hadir di altar, tetapi juga di arsitektur, seni, sastra, dan bahkan dalam sistem nilai masyarakat. Salib telah menembus batas agama menjadi bagian dari identitas peradaban. Disitulah kekuatannya, bukan hanya sebagai simbol teologis, tetapi sebagai simbol sejarah dan budaya. Dalam catatan sejarah Islam, interaksi antara umat Islam dan pemeluk agama salib selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi, ada perbedaan teologis yang tegas. Namun di sisi lain, Islam juga memerintahkan umatnya untuk menghormati mereka sebagai ahlul kitab, yaitu kaum yang menerima wahyu sebelumnya, Rasulullah. Dalam berbagai perjanjian yang beliau buat dengan komunitas Nasrani di Najran menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk beribadah menurut keyakinan mereka, dan harta serta tempat ibadah mereka tidak boleh diganggu. Bahkan dalam piagam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, beliau menulis, bagi mereka agama mereka, bagi kaum muslimin agama mereka, hak dan kewajiban yang sama di bawah perlindungan Allah dan Rasul-Nya. Inilah dasar pandangan Islam terhadap agama yang menyembah salib. Perbedaan teologis bukan alasan untuk permusuhan. Islam tidak diperintahkan untuk menghina keyakinan mereka, melainkan untuk menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 46, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah, kami telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri." Ayat ini menegaskan keseimbangan dakwah Islam, tegas dalam akidah, lembut dalam penyampaian. Namun dari sisi sejarah, salib tetap menjadi bukti bagaimana manusia bisa mengubah makna spiritual menjadi bentuk material, dari simbol pengorbanan menjadi lambang penyelamatan, dari alat penghukuman menjadi tanda kekuasaan. Dan disitulah letak keajaiban sejarah, bagaimana sesuatu yang pernah dianggap hina menjadi pusat peribadatan miliaran orang. Bagi umat Islam, pelajaran ini sangat penting, karena ia mengingatkan bahwa manusia mudah sekali terpesona oleh simbol. Mereka dapat menganggap sesuatu yang diciptakan tangan manusia sebagai jalan menuju Tuhan, padahal jalan itu hanyalah ciptaan pikiran mereka sendiri. Seorang ulama besar bernama Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menulis, sesungguhnya ujian terbesar bagi umat-umat terdahulu adalah simbol yang mereka buat sendiri. Mereka menjadikannya sarana ibadah, lalu lupa kepada zat yang disembah. Dan disinilah risalah Nabi Muhammad menemukan maknanya yang terdalam. Beliau datang untuk memutus rantai simbol-simbol palsu itu. Beliau mengembalikan manusia kepada fitrah, menyembah Allah tanpa perantara, tanpa bentuk, tanpa bayangan.
Ketika kaum muslim menaklukkan wilayah Syam, Mesir dan sebagian Eropa Timur, mereka tidak menghancurkan semua gereja. Sebagian besar tetap berdiri dan umatnya tetap beribadah. Tetapi Islam menegakkan batas. Tidak boleh mencampur aduk antara iman dan simbol, antara wahyu dan tradisi buatan manusia. Dalam hal ini, peradaban Islam menunjukkan wajah yang berbeda dari peradaban yang berpusat pada salib. Islam membangun kota-kota besar seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo, bukan dengan lambang-lambang fisik, tetapi dengan ilmu dan akhlak. Peradaban Islam tidak mengekspansi dunia dengan simbol, melainkan dengan pengetahuan dan keadilan. Sementara itu, dunia barat terus menanamkan salib di setiap tanah yang mereka jajaki. Namun seiring waktu, banyak di antara mereka sendiri yang mulai mempertanyakan maknanya. Di abad modern, muncul banyak sarjana dan teolog yang menggali ulang makna penyaliban. Sebagian menemukan bahwa ajaran awal Isa sangat dekat dengan Tauhid. Penelitian terhadap naskah-naskah kuno seperti Dead Sea Scrolls dan Gospel of Barnabas menunjukkan bahwa Isa sebenarnya mengajarkan ketaatan kepada Allah yang Esa, bukan kepada dirinya sendiri. Kajian semacam ini membuka kembali lembar sejarah yang lama terkubur, bahwa di balik agama yang menjadikan salib sebagai pusat ibadah, ada kisah tentang seorang nabi yang diutus bukan untuk mati di kayu salib, tetapi untuk menghidupkan kembali ajaran Tauhid di tengah bangsa yang tersesat. Dan karena risalah itu belum selesai, Allah menegaskan bahwa Isa akan kembali sebelum akhir zaman. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Dan harta akan berlimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah." Hadis ini bukan sekadar nubuat, tetapi penegasan akhir dari sejarah panjang simbol salib, bahwa pada waktunya nanti, Isa sendiri akan meluruskan apa yang diselewengkan atas namanya. Ia tidak datang membawa agama baru, tetapi untuk menegaskan kembali kebenaran Islam yang selama ini menanti kedatangannya. Maka, agama yang menyembah salib pada akhirnya akan menyaksikan sendiri bahwa yang disembah bukanlah Tuhan, melainkan ciptaan manusia. Isa putra Maryam akan kembali bukan untuk disalibkan, tetapi untuk mematahkan salib, secara nyata dan maknawi. Dan disitulah akhir dari perjalanan panjang simbol ini, ketika seluruh manusia akan kembali menyembah Allah yang Esa tanpa perantara, tanpa patung, tanpa tanda apapun, hanya kebenaran yang murni, sebagaimana yang dibawa oleh semua nabi sejak Adam hingga Nabi Muhammad. Ketika dunia memasuki masa-masa paling gelap dalam sejarahnya, di mana keadilan menjadi barang langka dan kebenaran terpecah ke dalam 1000 versi, nubuatan besar yang telah lama dijanjikan mulai mendekat. Dalam banyak hadis sahih, Rasulullah menyebut bahwa sebelum datangnya hari kiamat, akan muncul tanda-tanda besar. Dan salah satu yang paling agung adalah turunnya Nabi Isa putra Maryam. Turunnya beliau bukan sekadar peristiwa spiritual, tetapi juga momen koreksi terbesar dalam sejarah keimanan manusia, karena melalui Isa alaihissalam, Allah akan menunjukkan kebenaran sejati tentang siapa yang benar-benar disalib, siapa yang disembah dengan keliru, dan siapa yang setia kepada Tauhid sejak awal. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud, bahwa Nabi Isa akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, dengan kedua tangannya bertumpu pada sayap 2 malaikat. Wajahnya bersinar seolah-olah baru saja keluar dari mandi, dan tetesan air masih mengalir darinya. Ia akan mengenakan 2 pakaian berwarna kuning muda. Saat menundukkan kepala, butiran seperti mutiara jatuh. Saat mengangkatnya, wajahnya bersinar bagaikan cahaya. Turunnya beliau akan terjadi ketika dunia dikuasai oleh fitnah besar, ketika Dajjal, sang penipu besar, telah menipu banyak manusia dengan keajaiban palsunya. Dajjal akan membawa klaim ketuhanan, menunjukkan mukjizat palsu, dan menjadikan manusia bingung antara yang hak dan yang batil. Ia akan berkata, "Akulah Tuhanmu," dan banyak orang yang percaya, termasuk sebagian yang dahulu mengaku mengikuti Isa. Namun ketika Isa yang sejati turun, segala tipu daya itu berakhir. Rasulullah bersabda dalam Sunan Ibnu Majah, Isa putra Maryam akan turun, dan ia akan mengejar Dajjal hingga menemukannya di pintu Lod, sebuah tempat di Palestina, lalu ia membunuhnya. Dan setelah itu simbol-simbol yang menyesatkan akan dihancurkan. Isa akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menegakkan keadilan di bumi. Ia tidak datang membawa agama baru, tidak pula mengganti syariat Nabi Muhammad.
melainkan meneguhkan Islam sebagai satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Tidak ada nabi antara aku dan Isa. Ia akan turun. Maka ketika kalian melihatnya, kenalilah dia. Ia adalah seorang laki-laki berperawakan sedang, berkulit kemerah-merahan, memakai 2 pakaian berwarna kuning muda, seolah kepalanya meneteskan air. Ia akan memerangi manusia atas nama Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Allah akan menghancurkan seluruh agama selain Islam, dan ia akan tinggal di bumi selama 40 tahun, lalu wafat dan disalatkan oleh kaum muslimin." Peristiwa ini bukan hanya nubuat tentang masa depan, melainkan puncak dari perjalanan spiritual yang dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam. Dari Adam hingga Nabi Muhammad, risalah para nabi adalah satu: menyeru manusia agar menyembah Allah semata, tanpa perantara, tanpa simbol, tanpa patung atau salib. Namun sejarah membuktikan bahwa manusia selalu tergoda untuk menggantikan Tuhan dengan lambang dan wahyu dengan tradisi. Dari penyembahan berhala di masa Nuh, penyimpangan Bani Israel dengan patung anak lembu, hingga penyaliban Isa yang dijadikan dogma oleh umat kemudian, semua ini menunjukkan satu hal: manusia mudah kehilangan arah ketika kebenaran tidak lagi dijaga oleh wahyu. Maka turunnya Isa alaihissalam kelak akan menjadi penutup seluruh kebingungan itu. Ia akan menyatukan umat beriman di bawah satu panji. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ketika Isa turun, ia akan salat bersama kaum muslimin, dan imam mereka pada saat itu adalah seorang laki-laki saleh dari umat Nabi Muhammad. Ketika imam itu hendak mempersilakan Isa maju menjadi imam, Isa berkata, "Tidak, engkau yang menjadi imam bagi mereka. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini." Ungkapan itu menjadi bukti bahwa risalah Islam adalah risalah penutup. Isa sendiri mengakuinya. Ia datang bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad, membenarkan risalah terakhir yang mengakhiri semua risalah sebelumnya. Setelah itu, masa damai akan menyelimuti bumi. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kezaliman. Harta melimpah, bumi menumbuhkan berkahnya, dan manusia hidup dalam keadilan. Tidak ada agama lain yang tersisa kecuali Islam, dan manusia beribadah hanya kepada Allah. Namun masa itu tidak berlangsung selamanya. Setelah Isa wafat, manusia kembali akan melupakan pelajaran yang telah diajarkan. Mereka akan terjerumus lagi ke dalam kezaliman, hingga akhirnya tanda-tanda besar kiamat berikutnya muncul. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan dunia yang semakin tua menanti kehancurannya. Tetapi sebelum semua itu terjadi, turunnya Isa akan menjadi saksi bahwa kebenaran tetap abadi meski sejarah berulang kali mencoba menutupinya. Bahwa risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah agama baru, melainkan kelanjutan dari janji Allah kepada semua nabi. Dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga penutup para nabi. Dan disitulah akhir dari kisah panjang manusia dan Tuhannya. Ketika semua simbol jatuh, semua ide runtuh, dan semua manusia bersujud hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ketika lembar terakhir sejarah ini perlahan tertutup, satu hal menjadi semakin jelas. Rahasia di balik salib bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi kisah panjang tentang bagaimana kebenaran berjuang untuk tetap hidup di antara kabut penyimpangan. Salib yang kini berdiri di puncak-puncak gereja, yang dijadikan lambang pengorbanan dan kasih, sejatinya menyimpan jejak konflik batin manusia antara iman dan kekuasaan, antara wahyu yang murni dan tafsir yang berubah oleh tangan manusia. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan dengan gamblang dalam surah An-Nisa ayat 157-158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang hal itu benar-benar dalam keraguan-raguan. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini adalah puncak dari seluruh penyingkapan sejarah yang telah kita susuri. Ia menegaskan bahwa peristiwa yang dijadikan dasar bagi teologi salib bukanlah fakta sejarah sebagaimana yang diyakini oleh banyak orang. Ia adalah rekayasa sejarah yang diselimuti keyakinan, lalu berubah menjadi doktrin,
dan akhirnya dijadikan simbol sakral yang diwariskan selama 2 milenium. Para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan ayat ini dengan tegas. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan Isa dari makar orang-orang kafir dan mewujudkan kehendaknya dengan menjadikan seseorang mirip dengan Isa hingga disalibkan di tempatnya. Maka yang mati di tiang salib itu bukanlah Isa, melainkan seorang pengganti yang Allah jadikan serupa dengannya, sehingga musuh-musuh Isa pun tertipu oleh pandangan mereka sendiri. Dari sinilah lahir kebingungan teologis yang kemudian membentuk dasar bagi keimanan baru. Keimanan yang menuhankan Isa, menuhankan manusia, dan menjadikan salib sebagai tanda penyelamatan. Sebuah ajaran yang pada awalnya hanyalah simpangan tafsir, lalu dipaksakan menjadi doktrin resmi oleh kekuasaan politik dan lembaga keagamaan yang lahir berabad-abad setelah Isa diangkat. Namun dalam riwayat Islam yang sahih, semua itu diluruskan. Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan penebus dosa manusia. Ia adalah Nabi dan Rasul Allah yang membawa risalah Tauhid, menyeru agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Ia datang dengan mukjizat, tetapi mukjizat itu bukan untuk menuhankannya, melainkan untuk membuktikan kekuasaan Allah. Isa berbicara di dalam buayan, menyembuhkan orang buta dan penderita lepra, dan menghidupkan orang mati. Semua dengan izin Allah, bukan dengan kuasanya sendiri. Inilah rahasia yang selama berabad-abad ditutup oleh sejarah, bahwa penyaliban Isa bukanlah tragedi penebusan, melainkan kesalahpahaman yang menjadi pondasi keyakinan baru. Dan bahwa di balik salib yang dijunjung tinggi, terdapat jejak manipulasi sejarah yang menjauhkan manusia dari konsep tauhid yang sejati. Namun kebenaran itu tidak hilang. Ia tetap hidup dalam wahyu terakhir, Al-Quran, yang menjaga dan mengonfirmasi seluruh risalah sebelumnya. Ketika Injil-Injil diselewengkan dan maknanya berubah, Allah menurunkan kitab penutup, Al-Quran, untuk meluruskan kembali jalan kebenaran. Maka Islam datang bukan untuk menghancurkan ajaran Isa, tetapi untuk memuliakannya dengan menempatkannya kembali di posisi yang benar, seorang nabi, hamba, dan utusan Allah. Kisah ini menyingkap satu pola besar dalam sejarah umat manusia, bahwa setiap kali wahyu turun, manusia berusaha menafsirkannya sesuai kepentingan mereka, bahwa simbol-simbol suci sering dijadikan tameng untuk menutupi penyimpangan makna, dan bahwa yang paling murni dari semua ajaran adalah kalimat yang tidak berubah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad la ilaha illallah. Dari titik ini, sejarah menemukan maknanya kembali, bahwa salib bukanlah tanda keselamatan, melainkan saksi dari pergulatan manusia dalam mencari Tuhan. Bahwa Isa bukanlah korban, melainkan utusan yang diselamatkan. Dan bahwa Islam adalah jawaban terakhir atas pertanyaan besar tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, simbol-simbol akan runtuh, bangunan megah akan rapuh, buku-buku akan lapuk. Tetapi kebenaran akan tetap hidup karena ia tidak ditulis di atas batu, melainkan di dalam hati manusia yang beriman. Ketika Nabi Isa kelak turun kembali ke bumi, ia tidak akan mencari gereja atau salib. Ia akan mencari orang-orang beriman yang memegang teguh kalimat tauhid. Ia akan sholat bersama mereka di bawah panji Islam dan berkata bahwa inilah kebenaran yang dulu disembunyikan, kini ditampakkan kembali oleh izin Allah. Maka rahasia di balik salib akhirnya terbuka, bahwa keselamatan tidak datang dari darah manusia, tetapi dari keikhlasan menyembah Allah yang satu. Bahwa penebusan tidak lahir dari kayu salib, tetapi dari sujud yang tulus. Dan bahwa cinta kepada Isa yang sejati bukan dengan menyembahnya, melainkan dengan mengikuti risalahnya, risalah yang kini sempurna dalam ajaran Nabi Muhammad. Inilah akhir dari perjalanan panjang kita menyingkap rahasia tersembunyi di balik salib Kristus, sebuah kisah yang membawa kita dari lembar sejarah yang kelam menuju cahaya wahyu yang abadi. Kita telah melihat bagaimana simbol bisa mengubah arah keyakinan, bagaimana sejarah dapat dimanipulasi oleh tangan manusia, dan bagaimana Islam datang untuk memulihkan kebenaran yang telah lama hilang. Bagi yang mencari kebenaran, kisah ini bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi panggilan untuk kembali kepada tauhid, kepada ajaran semua nabi, kepada Allah yang Maha Esa. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang tidak tertipu oleh simbol,
tidak tersesat oleh dogma, dan tetap berpegang pada kebenaran yang diturunkan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Sampai jumpa di episode berikutnya. Channel ini akan terus menyingkap kisah-kisah besar yang tersembunyi di balik sejarah untuk membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.